Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan makalah kami yang berjudul Dinasti Safawi, yang disusun oleh 1. Prasetya Wahyu Pratama, 2. Nurul Atikah, 3. Rahma Dwi Firdian. Di sini saya Rahma Dwi Firdian akan menyampaikan pembentukan pemerintahan kerajaan Safawi. Berdirinya dinasti Safawiyah berawal dari gerakan tarekat yang diberi nama Safawiyah. Gerakan ini muncul di Persia, tepatnya di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Wilayah ini banyak ditinggali oleh suku Kurdi dan Armen. Nama Safawiyah dinisbahkan kepada nama salah seorang guru sufi di Ardabil yang bernama Syekh Ishaq Saifuddin atau Shafi ad-Din. Menurut riwayat, ia adalah keturunan dari Musa al-Khadim, imam ketujuh Syiah Isna Asyariyah. Shafi ad-Din berasal dari keturunan orang yang berada dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya. Gurunya bernama Syekh Tajuddin Ibrahim Zaidi pada tahun 1216 sampai 1301 Masehi, yang dikenal dengan julukan Zaid al-Ghailani dikarenakan prestasi dan ketekunannya dalam kehidupan tasawuf. Shafi ad-Din diambil menantu oleh gurunya tersebut. Shafi ad-Din mendirikan Thariqat Safawiyah setelah ia menggantikan guru dan sekaligus mertuanya yang wafat pada tahun 1301 Masehi. Keterlibatan Thariqat Safawiyah dalam perpolitikan yang semakin besar mengantarkan Thariqat Safawiyah berhadapan dengan kekuatan besar yang berkuasa saat itu, yaitu Turki Utsmani. Masa kemajuan kerajaan Safawi. Langkah-langkah yang ditempuh oleh Abbas dalam rangka memulihkan kerajaan Safawi adalah 1. Berusaha menghilangkan dominasi pasukan Hizilbas dengan cara membentuk pasukan baru yang berasal dari budak-budak dan tawanan perang bangsa Georgia, Armenia, dan Sircasia. 2. Mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan jalan menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan di samping itu, Abbas berjanji tidak akan menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman dalam khutbah-khutbah Jumat. Kemajuan yang dicapai kerajaan Safawi tidak hanya terbatas di bidang politik, melainkan bidang lainnya juga mengalami kemajuan. Kemajuan itu antara lain 1. Bidang ekonomi pada masa itu bermula dengan penguasaan atas kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang diubah menjadi Bandar Abbas. 2. Bidang ilmu pengetahuan, bidang pembangunan fisik dan seni. Kemajuan bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini. 3. Bidang pembangunan fisik dan seni. Kemajuan bidang seni arsitektur ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah Isfahan sebagai ibu kota kerajaan ini. Selanjutnya, masa kemunduran kerajaan Safawi. Penyebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawiyah disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal. 1. Sepeninggalan Abbas I, kerajaan Safawiyah berturut-turut diperintah oleh 6 raja. 2. Dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawiyah. 3. Karena pasukan gulam, budak-budak yang dibentuk oleh Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi, seperti Gilbasi. Faktor eksternal. 1. Karena adanya sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Safawiyah,
mengakibatkan konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.